Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, dan juga soal-soal lain yang berhubungan dengan CPNS, ketenaga listrikan, kemudian ada PPG dan lain sebagainya. Pada kali ini kita sampai soal nomor 397, di mana soal ini berhubungan dengan instalasi listrik. Ya, 1. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan ukuran konduktor yang digunakan untuk transmisi dan distribusi tenaga listrik. Di antaranya adalah A. Besar hambatan yang mengalir dalam konduktor. B. Jarak antara pembangkit dengan pusat beban. Perkiraan peningkatan beban, kehilangan daya. Yang B. Besarnya arus yang mengalir pada konduktor. Jarak antara pembangkit dengan pusat beban. Perkiraan peningkatan beban, kehilangan daya. C. Besarnya arus yang mengalir dalam konduktor. Jarak antara pembangkit dengan pusat beban. Perkiraan. Ini sama semua Bapak Ibu. Jadi ketika kita pengen bikin soal ini ternyata kok mirip-mirip ya. Sama enggak ya? Coba nanti oh, ini ada yang peningkatan, ada yang pengurangan beban. Tapi nanti saya kasih clue nih Bapak Ibu. Peningkatan pengurangan beban ini enggak usah ini. Biasanya ada peningkatan beban, enggak ada pengurangan beban. Besar arus ini besar hambatan yang mengalir juga salah karena seharusnya besar arus yang mengalir, besar arus yang mengalir, besar tegangan yang mengalir, salah. Ternyata nggak perlu pinter-pinter, nggak perlu nyari-nyari secara rinci pun ini sudah ketahuan mana yang jawaban benar gitu. Nah, saya kasih clue ini. Nah, ini jawabannya ini. Nah, besar arus yang mengalir dalam konduktor ya sebanding dengan daya yang dihasilkan dengan rumus sekian, itu seperti itu. Jarak antara pembangkit dengan pusat beban, karena nanti akan ada voltage drop atau tegangan jatuh. Semakin jauh semakin banyak, karena R sama dengan rho jawabannya adalah R sama dengan rho L per A. Ya, makin panjang kabelnya makin besar resistornya, makin hambatan jenisnya makin besar juga. Tapi kalau makin lebar kabelnya, penampang luas kabelnya, dia makin kecil. Jadi makin panjang dia akan makin besar hambatannya. Yang ketiga yaitu perkiraan peningkatan beban, bukan malah penurunan, karena beban itu lama kelamaan mungkin bisa naik gitu. Misalkan awalnya nggak ada kulkas, terus ada kulkas, awalnya nggak ada AC, ada AC, itu akan ada peningkatan beban. Kemudian kehilangan daya ya, semakin besar arus yang mengalir, semakin besar resistansi kabel, akan mengakibatkan semakin besarnya kehilangan daya sesuai dengan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R ya, begitu. Berikutnya, pada SUTT terkenal di fasa RST. Urutan fasanya adalah, nah ini ada dua, ada saya berikan literasi dulu. Nah, begini. Pada SUTT dikenal fase RST yang urutannya fasenya selalu R di atas, S di tengah, dan T di bawah. Tapi pada SUTET urutan fase tidak selalu berurutan, karena selain panjang, karakter SUTET banyak dipengaruhi oleh faktor kapasitansi dari bumi maupun konfigurasi yang tidak selalu vertikal. Guna keseimbangan impedansi penyaluran, maka setiap 100 km dilakukan transportasi letak kawat fase. Berarti kalau ini SUTT berarti pakai yang ini, berarti R selalu di atas, S di tengah, dan T di bawah. R selalu di atas, nah di tengah dan bawah. Jawabannya adalah D ini ya. Berikutnya, bagian tower yang berfungsi untuk menggantungkan atau mengkaitkan insulator, kawat fase, stack lamp, kawat petir adalah, jawabannya ini. Jawabannya adalah ini ya. Ini untuk menggantungkan kawat fase atau klem dan lain sebagainya ini. Nah, ini namanya ini. Nah, ini baru lewat kabel gitu ya.
ada kabel lagi gini ke sana. Jawabannya adalah ini, cross arm begitu. Mana jawabannya mana? Ini ya kan. Ya, berikutnya maaf, huruf S yang dimaksudkan pada gambar di bawah ini adalah A. Kelentutan, B. Span jarak bentang antara tiang, C. Berat konduktor tiap unit panjang, D. Panjang pengantar antar tiang. Jawabannya adalah ya, S ini adalah ini tuh, kelentutan, dimana ini bisa dihitung ya. Kelentutan tuh mentiungnya kalau bahasa Jawa ya, makin panjang makin mentiung gitu ya, begitu ya, bisa dihitung dengan menghitung jarak antar tiang, mungkin juga satuan-satuan yang lainnya, sama bebannya seperti apa. Seperti ini perhitungannya. Oh maaf, belum ada. Itu aja ya yang mungkin bisa kami infokan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas dukungannya di channel ini. Yang like silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa, bebas ya. Dan yang penting kita harus selalu belajar untuk meningkatkan kualitas kita dan demi Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak kurang jelas, agak sariawan ini.